Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mega Maharani dari Universitas Teknologi Muhammadiyah Jakarta dengan NIM 21025011301 ingin mempresentasikan annual report PT Telkom Indonesia pada tahun 2023. Daftar isi yang pertama itu ada company, visi misi, brand, usaha strategis, pemilik saham, kinerja keuangan. Yang pertama, company. PT Telkom Indonesia Persero adalah BUMN yang beroperasi di Indonesia dengan menyediakan layanan jaringan telekomunikasi dan teknologi informasi dan komunikasi atau TIK. Pemerintah Republik Indonesia memegang 52,09% saham Telkom, dengan saham publik 47,91%. Saham Telkom disebut dengan kode TLKM di Bursa Efek Indonesia atau BEI, dan TLK di Bursa Efek New York atau NYSE. Telkom Group sedang menerapkan strategi bisnis dan operasional perusahaan yang berorientasi pelanggan atau customer oriented untuk bertransformasi menjadi perusahaan telekomunikasi digital. Selanjutnya ada visi, misi, dan purpose. Visi dari PT Telkom adalah menjadi digital telco pilihan utama untuk memajukan masyarakat. Lalu misi dari PT Telkom adalah yang pertama, mempercepat pembangunan infrastruktur dan platform digital cerdas yang berkelanjutan, ekonomis, dan dapat diakses oleh seluruh masyarakat. Yang kedua, mengembangkan talenta digital unggulan yang membantu mendorong kemampuan digital dan tingkat adopsi digital bangsa. Yang ketiga itu mengorkestrasi ekosistem digital untuk memberikan pengalaman digital pelanggan terbaik. Kemudian purpose dari PT Telkom yaitu mewujudkan bangsa yang lebih sejahtera dan berdaya saing serta memberikan nilai tambah yang terbaik bagi para pemangku kepentingan. Berikutnya ada brand. Brand dari PT Telkom Indonesia yang pertama itu ada PT Telekomunikasi Seluler atau Telkomsel. Yang kedua itu PT Telkom Satelit Indonesia atau Telkomsat. Yang ketiga PT Telkom Akses. Yang keempat itu PT Multimedia Nusantara. Yang kelima ada PT Pins Indonesia. Yang keenam ada PT Telekomunikasi Indonesia Internasional. Berikutnya ada PT Daya Mitra Telekomunikasi atau Mitratel. Kemudian ada PT Metranet. Lalu ada PT Telkom Data Ecosystem atau Neutra DC. Kemudian ada PT Infrastruktur Telekomunikasi Indonesia. Lalu ada PT Graha Sarana Duta atau Telkom Property. Kemudian ada PT Sigma Cipta Caraka. Berikutnya usaha strategi. Yang pertama, akselerasi transformasi digital. PT Telkom berkomitmen untuk mempercepat perjalanan transformasi digitalnya menjadi perusahaan telekomunikasi digital terdepan dengan melibatkan penggunaan teknologi yang mutakhir. Lalu, memperluas infrastruktur digital. PT Telkom berinvestasi untuk memperluas jaringan fiber optik, memperluas jangkauan 4G dan 5G, serta mengembangkan pusat data. Kemudian, ada memperkuat layanan digital. PT Telkom mengembangkan solusi berbasis cloud, menyediakan platform pendukung bisnis digital, dan merambah ke area fintech, edtech, dan kesehatan. Kemudian ada memperluas kehadiran global. PT Telkom bermitra dengan perusahaan telekomunikasi internasional dan berinvestasi dalam usaha luar negeri. Berikutnya ada pemilik saham. Pemegang saham Telkom pada tanggal 31 Desember 2023. Yang pertama itu ada pemerintah Republik Indonesia dengan persentase 52,09%. Lalu berikutnya ada publik dengan persentase 47,91%.
Kemudian ada informasi saham Telkom di BEI. Kapitalisasi pasar Telkom mencapai 391,3 triliun atau 3,35% dari total kapitalisasi BEI. Kemudian ada informasi American Depository Shares atau ADS Telkom di NYSE. Kemudian kinerja keuangan. Yang pertama itu ada laporan laba rugi komprehensif. Yang pertama ada total pendapatan 149.216 miliar. Total beban 104,300 miliar. EBITDA 77.579 miliar. Laba bruto 44.384 miliar. Laba tahun berjalan 32.208 miliar. Pemilik entitas induk 24.560 miliar. Kepentingan non-pengendali 7.648 miliar. Total laba komprehensif tahun berjalan 30.754 miliar. Pemilik entitas induk 23.83 miliar. Kepentingan non-pengendali 7.671 miliar. Laba bersih per saham 247,92 miliar. Laba bersih ADS 100 saham biasa 24.792 miliar. Kemudian ada laporan posisi keuangan atau neraca konsolidasian. Asetnya ada 287,42 miliar. Liabilitas 130.480 miliar. Ekuitas yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk ada 135.744 miliar. Kemudian ada modal kerja bersih, aset lancar, kewajiban lancar 15.955 miliar. Penyertaan jangka panjang pada entitas asosiasi 109 miliar. Pengeluaran modal 32.968 miliar. Lalu kemudian ada rasio keuangan dan operasi konsolidasian. Rasio laba rugi terhadap aset atau ROA 11,2%. Rasio laba rugi terhadap ekuitas atau ROE 20,6%. Rasio laba rugi terhadap pendapatan atau margin usaha 29,7%. Rasio lancar 77,7%. Rasio liabilitas terhadap ekuitas 83,3%. Rasio liabilitas terhadap aset 45,5%. Kemudian ada rasio utang terhadap ekuitas 0,4%. Rasio utang terhadap EBITDA 0,9%. Lalu kemudian ada rasio EBITDA terhadap beban bunga 16,7%. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.